What's up, Bro, Kumar di sini dan kali ini saya akan mereview Xiaomi Redmi 9. Handphone entry level dari Xiaomi yang boleh dibilang sebenarnya ini adalah top dari entry level, karena untuk seri 9 sendiri itu ada 3, Redmi 9A, kemudian 9C, dan ini adalah Redmi 9. Simple sebenarnya video kali ini saya akan memberikan bagaimana impresi saya terhadap handphone ini, karena menurut saya mengambil dari desain Redmi Note 8 Pro. Bisa kalian lihat bagian kameranya seperti ini, memanjang ke bawah, kemudian ada fingerprint scanner juga di sebelah sini. Ini mirip banget dengan Redmi Note 8 Pro. Penempatan flash kamera juga menurut saya ini Redmi Note 8 Pro banget. Yang enggak, tidak lain tidak bukan adalah bahan, karena handphone ini harganya juga terjangkau, yaitu di bawah 2 juta. Yang saya miliki ini adalah versi 464, RAM-nya 4GB, internal storage 64GB. Harganya 1,9 juta rupiah, dan sudah jelas kalau misalnya bagian belakang kayak gini berbahan polikarbonat alias plastik. Ada beberapa kelebihan sih kalau misalnya menggunakan bahan plastik. Nomor satu, kalau misalnya jatuh nggak takut pecah. Terus kemudian karena dia bertekstur seperti melingkar ini, jadi cukup lumayan anti fingerprint. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai tanpa casing juga aman-aman aja sih. First impression, handphone ini saya rasakan lumayan lebar di tangan. Jadi bentuknya kalau misalnya teman-teman ada biasa megang handphone tuh agak panjang ke atas, agak lonjong, tapi handphone ini kerasa agak lebar gitu. Jadi buat yang bertangan kecil ya siap-siap aja megangnya agak gedean gini sih. Untuk pilihannya sendiri ada 3, yaitu grey yang seperti ini, yang seperti punya saya ini. Kemudian ada lagi berwarna green dan juga purple. Purple-nya ini yang agak unik karena dia seperti ada gradasinya gitu. Kemudian di bagian depan kita akan melihat sebuah kamera bertipe water drop notch kayak gitu. Saya bingung antara mau bilang ini jadul apa enggak, karena secara harga handphone ini juga terjangkau di bawah 2 juta. Apa yang kalian harapkan? Kalau misalnya berharap kamera depannya itu bertipe tompel, ya nggak bisa ngarep di harga 2 juta, harus di atas 2 juta. Jadi untuk urusan desain kamera bagian depan saya nggak ada masalah sih, karena ya udahlah harganya kayak gini. Dibandingkan pesaing, ya pesaingnya otomatis harganya di atas 2 juta yang jelas. Kemudian satu hal yang saya rasa positif dan ini juga favorit para pengguna handphone Xiaomi adalah adanya IR blaster pada bagian atas. IR artinya infrared. Artinya handphone ini bukan cuma bisa digunakan untuk telepon, untuk sosial media, tapi juga bisa digunakan sebagai remote control. Yeah. Ini adalah fitur favorit kalau misalnya kalian iseng-iseng berada di tempat umum kepingin ganti channel TV. Kenapa tidak kalian menggunakan handphone ini aja? Walaupun sebenarnya mungkin dilarang sih. Di bagian depan layar sudah Full HD Plus 2560x1080p, ukurannya 6,53 inch. Kecerahannya juga menurut saya oke, 400 nits, dan karena sudah Full HD menurut saya nggak ada masalah. Plus layarnya juga sudah dapat sertifikasi dari TUV Rainland. Jadi kalau misalnya digunakan pada saat kondisi kurang cahaya kayak di kamar, handphone ini sudah bisa menyesuaikan agar warna temperatur layarnya itu tidak bikin sakit ke mata gitu lah. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian belakang ada 4 kamera. Ini adalah jualan utama dari handphone ini sepertinya, karena tagline-nya sendiri adalah jawarannya quad camera. Ada 4 kamera. Konfigurasinya adalah kamera ultrawide 8 megapiksel, kemudian 13 megapiksel kamera utama wide angle, 5 megapiksel macro lens, dan juga 2 megapiksel depth sensor. Hasil fotonya menurut saya sih oke lah untuk harganya, tapi saya bilang untuk harga di bawah 2 juta handphone ini di atas rata-rata. Saya setuju kalau misalnya handphone ini oke untuk urusan hasil foto, tapi untuk kamera utama aja. Tapi kalau misalnya saya lihat hasil kamera ultrawide-nya menurut saya ya so-so lah, nggak setajam, nggak sedetail kamera utamanya. Seperti yang saya bilang barusan, kamera utamanya oke, karena menurut saya sih ini tidak lain peran dari AI, yang di kebanyakan handphone AI itu sekarang sudah lebih pintar dalam menghasilkan foto, dan semakin lama memang AI ini semakin canggih sih. Hasil foto-fotonya seperti berikut. Untuk fitur pada kamera belakangnya juga menurut saya banyak pilihannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau explore lebih itu juga bisa. Tapi kalau misalnya kalian berharap hasil fotonya itu seperti hasil foto handphone 3-4 jutaan ataupun di atasnya, nggak bisa kayak gitu. Karena kalau misalnya dilihat hasil foto low lightnya juga ya kayak gini hasilnya. Nggak bisa yang dibilang bagus-bagus banget atau dibilang jelek banget, enggak. Tapi yang jelas untuk harganya ya masih
oke lah ya. Kemudian untuk selfie, kamera depannya 8 megapiksel. Menurut saya hasil fotonya sesuai karakter Xiaomi, agak pucat kadang-kadang di kulit. Tapi ya udahlah, saya juga jarang selfie. Dan kalau misalnya kalian nyari handphone selfie ya, harusnya kalian nggak beli Redmi 9 ini. Untuk spesifikasi, handphone ini sudah menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G80 dengan arsitektur 12 nanometer yang menurut saya ini prosesnya oke banget. Walaupun MediaTek bukan Qualcomm Snapdragon, mungkin orang-orang banyak yang komplain. Digunakan untuk bermain game PUBG Mobile, settingannya adalah Smooth Ultra loh. Yes, ini keren banget menurut saya untuk sebuah handphone yang bisa ngegame di Smooth Ultra, tapi handphonenya harganya di bawah 2 jutaan. Kemudian untuk settingan COD Mobile itu settingannya high. Jadi untuk game 2 itu aja membuktikan bahwa handphone ini prosesornya bisa digunakan untuk bermain game. Kalau misalnya 2 game itu aja bisa digunakan lancar banget, apalagi digunakan untuk bermain game adu fitnah, ya jelas bisa banget ya. Baterainya sendiri kapasitasnya lumayan gede menurut saya, 5020 mAh dan lumayan cepet juga walaupun nggak cepet-cepet banget kepala chargernya 18 watt. Quick charge yang jelas, tapi karena dia kapasitasnya baterainya lumayan gede, jadi dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk bisa mengisi full handphone ini. Satu hal yang saya rasa positif adalah user interface pada saat penggunaan. Saya merasakan pada saat saya swipe gini nih kerasa mulus banget, minim stutter, minim lag. Mungkin ini juga efek dari MIUI yang juga sudah sangat bisa diandalkan sekali. Cuma sekali lagi karena ini adalah MIUI otomatis, permasalahan yang sering kita temukan adalah iklan pada aplikasi bawaan ini tidak bisa dihindari. Kalau misalnya kalian mau tahu cara menghilangkannya, mungkin kalian bisa join beberapa grup-grup gitulah. Di situ banyak banget yang menjelaskan cara menghilangkan iklan-iklan. Tapi yang jelas kalau misalnya secara template iklan tidak bisa kita hindari. Kesimpulan, kalau Xiaomi itu menjual jargon jawarannya quad camera, menurut saya sih untuk urusan kamera B aja, biasa aja, cuma masih kategori oke. Tapi yang luar biasa menurut saya itu jatuh pada prosesor untuk digunakan bermain game. Karena secara mengejutkan handphone ini bisa digunakan bermain game PUBG di settingan ultra smooth. Jadi siapakah orang yang cocok untuk membeli Redmi 9 ini? Menurut saya sih bukan orang yang mencari handphone dengan kualitas kamera yang bagus, tapi melainkan orang yang kepingin nge-game dan budgetnya di bawah 2 juta rupiah. Well, itulah dia video kali ini. Singkat, yang jelas itu adalah impresi saya terhadap Xiaomi Redmi 9 ini. Semoga video ini berguna buat teman-teman semua, bisa dijadikan referensi. Kalau misalnya dirasa berguna, silahkan like, share, dan subscribe. Saya Bro pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.